Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang tak tercintai, salam jumpa dengan kami, dengan kita, dengan pelajaran agama. Hari ini waktunya kita belajar agama. Santai, tidak usah tegang, dinikmati, dilihat apa yang Pak Tris sampaikan. Tapi sebelum Pak Tris lanjut, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan diterima oleh Allah. Semua apa yang kita lakukan semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku ya, ayo kita berdoa. Kita awali dengan doa, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang Pak Tris sampaikan yang pertama adalah tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladan. Apa itu teladan? Teladan adalah panutan yang wajib kita contoh. Siapa yang wajib kita contoh? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang menjadi teladanku? Teladan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lantas apa? Materinya apa? Selanjutnya adalah sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai sikap dan sifat yang utama. Pertama adalah jujur. Tahu jujur? Nah, sebelum kita bahas jujur sedikit. Nah, di situ di halaman 5, di fokus halaman 5 itu dijelaskan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Ya, kalau orang Jawa dulu ada pujian seperti ini. Gusti Kanjeng Nabi laire wonten Mekah, dinten Isnen wulan Maulud tahun gajah. Engkang Romo asmane Sayyid Abdullah, engkang ibu asmane Siti Aminah. Nah itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini. Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahanda Rasulullah bernama siapa? Abdullah. Ibunda bernama siapa? Siti Aminah. Ayahanda bernama siapa? Abdullah. Ibunda bernama siapa? Siti Aminah. Lanjut cerita adalah Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu dilahirkan Rasulullah sudah dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Karena ayahanda beliau waktu dalam kandungan sudah meninggal dunia, sudah mendahului Rasulullah. Maka Rasulullah dilahirkan ke dunia sudah dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Maka kalian bersyukur dan beruntung masih punya ayah, masih punya ibu. Ayah Pak Tris sudah tidak punya ayah dan punya ibu. Beruntung kalian masih punya ayah, masih punya ibu, nak ya. Ayo kita berdoa kepada Allah, semoga ayah dan ibu kamu, ibu kita semua diampuni, disehatkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada tanggal Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan di kota mana? Kota Mekah. Di situ dijelaskan, nak ya. Nah, setelah lahir Rasulullah diasuh oleh ibu susunya. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Setelah 2 tahun ikut Halimatus Sa'diyah, dikembalikan lagi kepada ibunda tercinta Siti Aminah. Dirawat ya. Setelah sampai umur 6 tahun Rasulullah
ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Masya Allah. Begitu berat cobaan Rasulullah. 6 tahun sudah ditinggal mati, sudah tinggal wafat ibunda tercinta. Berarti 6 tahun sudah dalam keadaan yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Itu Rasulullah. Begitu ibunya meninggal, siapa yang mengasuh Rasulullah? Kakek baginda Rasul. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Dia yang mengasuh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah kakeknya wafat, kemudian ikut bersama paman Rasulullah, pamannya, saudara ayahnya. Siapa? Abu Thalib. Nah, sampai umur 12 tahun Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib, pamannya beliau. Diajak berdagang keliling, masuk umur 12 tahun. Nah, itu kalau umur 12 tahun itu kan kelas SD, ya kan? Masih manja-manjanya ikut orang tua bermain, tapi Rasulullah sudah bekerja. Ikut pamannya Abu Thalib keliling sampai ke negeri-negeri yang lain, negeri Syam, negeri luar kota Mekah ya. Nah, ini kelebihan Rasulullah. Maka di sini disebutkan bahwa Rasulullah itu punya sifat jujur. Sejak kecil Rasulullah itu jujur orangnya, tidak pernah bohong, tidak pernah berbohong. Itu Rasulullah, sifatnya jujur. Maka sampai mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Karena apa? Al-Amin itu Rasulullah sangat jujur. Maka semua orang mencintai Rasulullah, semua orang menyayangi Rasulullah, termasuk paman baginda Rasul Muhammad SAW. Abu Thalib sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah. Nah, karena itulah Rasulullah berdagang kemana-mana, keliling. Orang Rasulullah jual itu jujur, tidak pernah mengurangi, tidak pernah menambahi. Ya. Semua yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW itulah yang kita contoh. Rasulullah punya sifat jujur, jadi kita tidak boleh berbohong sama ayah, sama ibu, sama siapapun. Kita harus mencontoh Rasulullah. Nah, itu karena teladannya Rasulullah. Apa yang dicontoh? Sikap jujurnya. Ya, intinya hari ini adalah Rasulullah mempunyai sikap jujur, sifat jujur yang harus kalian contoh. Makasih anak ya. Selamat berjuang, selamat belajar. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sedikit yang Pak Tri sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.